Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, silakan dulu. Saya kembalikan kembali kepada yang mulia. Yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selamat pada Rasulullah. Saya adalah juru bicara Partai Aceh yang akan memberikan keterangan fakta terkait dengan partai politik lokal yang ada di Aceh. Partai politik lokal yang ada di Aceh ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai resolusi konflik. Nomenklatur partai politik lokal sendiri itu muncul pertama sekali di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Nomenklatur inilah yang kemudian menginspirasi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ketika proses perundingan di Helsinki berlangsung, agar Aceh diberikan juga hak kekhususan untuk membentuk partai politik sendiri. Bahkan poin tentang partai politik lokal ini belakangan menjadi poin terpenting dari seluruh poin MOU Helsinki dan menjadi poin yang paling terakhir disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Sepanjang sejarah Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak politik dan hak menyampaikan pendapat secara konstitusional itu tidak pernah dimiliki oleh rakyat Aceh. GAM beranggapan bahwa saluran politik dan aspirasi melalui partai nasional tidak pernah benar-benar berjalan. Partai-partai politik nasional tidak pernah memberikan kemerdekaan bagi perwakilannya yang ada di Aceh dan juga tidak pernah memberikan kemerdekaan bagi tokoh-tokoh partai yang ada di level Aceh, baik provinsi maupun kabupaten kota. Semua kebijakan dan keputusan partai diambil oleh kepemimpinan di level pusat Jakarta. Jikapun ada ruang untuk berekspresi, itu pun hanya sebatas usulan kepada pemimpin partai yang ada di level pusat dan penentuan kebijakan bagi partai bagi Aceh. Penentuan ketua partai di level provinsi, di level kabupaten kota, dan bahkan penentuan calon kepala daerah dari partai hanya dapat diputuskan oleh kepemimpinan di level pusat Jakarta. Dan apabila ada tokoh di level provinsi maupun kabupaten kota yang bertentangan sikap atau tidak menghormati keputusan kepemimpinan di level pusat, maka tokoh tersebut dapat dipecat dari partai politik tersebut. Oleh karena itu, maka Gerakan Aceh Merdeka meminta kemerdekaan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam sektor politik dengan membolehkan penduduk Aceh untuk mendirikan partai lokal. Karena GAM meyakini bahwa kesejahteraan penduduk Aceh hanya dapat diwujudkan dengan peran serta secara aktif dan langsung para tokoh Aceh secara merdeka dalam pemerintahan Aceh. Juga pihak GAM menginginkan agar seluruh anggota GAM memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka mengawal proses perdamaian secara langsung. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah partai lokal itu merupakan solusi bagi kesejahteraan penduduk Aceh. Partai Aceh sendiri berdiri pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Akan tetapi proses pembentukannya sendiri sudah dimulai semenjak proses MOU Helsinki ditandatangani. Hanya saja disebabkan karena belum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang baru disahkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh itu baru lahir pada tanggal 16 Maret tahun 2007. Maka baru kemudian Gerakan Aceh Merdeka dapat mendeklarasikan berdirinya partai lokal sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selama proses pembentukan partai lokal, GAM juga mempersiapkan calon kepala daerah baik level
provinsi maupun level kabupaten kota. Karena proses pilkada di Aceh telah ditetapkan berjalan pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Desember atau 1 tahun setelah perjanjian damai. Dan disebabkan oleh belum adanya partai lokal pada tahun tersebut, maka akan mencalonkan wakil-wakilnya melalui jalur independen. Sebelumnya, GAM mencoba mengusulkan calon gubernur melalui salah satu partai politik nasional. Akan tetapi, partai politik nasional yang ada di Aceh hanya menerima calon wakil gubernur saja yang dari GAM, sedangkan calon gubernurnya harus dari partai mereka. Nah, sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan arus bawah GAM, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mencalonkan calon kepala daerahnya melalui jalur independen. Setelah pilkada, semua kepala daerah dari GAM dan naik melalui jalur independen bergabung ke dalam partai lokal bentukan GAM yaitu Partai Aceh, sehingga praktis pada tahun 2007 pemerintahan Aceh di level provinsi dan beberapa kabupaten kota itu sudah dipimpin oleh kader-kader Partai Aceh yang notabene-nya adalah berasal dari Gerakan Aceh Merdeka. Dan mulai tahun 2007 pula mulai lahir program-program yang spektakuler yang bahkan sebenarnya belum pernah ada di Indonesia. Dan beberapa program tersebut belakangan diadopsi oleh pemerintah pusat dan dijadikan menjadi program nasional. Seperti yang pertama ada program sekolah gratis dari mulai tingkat SD sampai tingkat SMP dengan menggunakan dana APBD Aceh pada tahun 2007. Yang kemudian pada tahun 2008 atau setahun setelahnya, nasional menjadikan program ini menjadi program nasional, sehingga seluruh SD dan SMP serta madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang ada di Indonesia itu digratiskan dengan menggunakan dana APBN. Yang kedua, program beasiswa bagi putra-putri Aceh, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama ini putra-putri Aceh tidak bisa mengakses beasiswa yang ada di nasional karena memang kondisi konflik yang menyebabkan putra-putri Aceh tidak mempunyai kapasitas untuk bersaing dengan mahasiswa dan putra-putri yang ada di provinsi lain. Yang ketiga, program dana alokasi desa 100 juta per desa yang diluncurkan pada tahun 2010 dan kemudian nasional mengadopsi program ini menjadi dana alokasi desa pada tahun 2014. Kemudian program jaminan kesehatan Aceh bagi seluruh rakyat Aceh atau 5 juta penduduk yang diluncurkan pada tahun 2010. Program ini adalah program bentuk alokasi dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan apabila ada tagihan dari rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk Aceh. Program ini sebenarnya sudah diwacanakan semenjak tahun 2007. Akan tetapi karena DPRD Aceh pada tahun 2007 masih dikuasai oleh Partai Nasional, maka wacana ini selalu ditolak oleh DPRD dengan alasan tidak adanya izin dari pemerintah pusat untuk program tersebut. Baru kemudian setelah pemilu tahun 2009, ketika DPR Aceh sudah diwarnai oleh partai lokal dan bahkan ketua DPR Acehnya dari partai lokal yaitu Partai Aceh, maka program tersebut dapat digolkan oleh DPR Aceh yang dilatih pada tanggal 30 September tahun 2009. Nah, segala resiko penolakan dari pusat dan bahkan sistem penganggaran JKA dengan pola dana lumsum pada Dinas Kesehatan Aceh itu menggunakan mekanisme penganggaran yang sebenarnya tidak dikenal dalam sistem nomenklatur anggaran yang ada di Republik ini. Tetapi resiko itu tetap diambil oleh partai lokal, mengingat bahwa program ini adalah salah satu program yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan juga meningkatkan kondisi kesehatan yang ada di Aceh. Dan program JKA ini ketika diluncurkan hanya menjadikan KTP penduduk Aceh sebagai syarat berobat tanpa melampirkan dokumen lainnya. Dan dengan adanya program JKA ini, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Aceh juga dirubah
dengan hanya ada 2 kelas saja, yaitu kelas JKA dan kelas VIP. Tidak ada lagi yang namanya kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 di sistem pelayanan rumah sakit, karena sudah dilebur menjadi satu kelas, yaitu kelas JKA. Pada tahun 2014, pemerintah pusat kemudian mengadopsi program JKA ini dan meluncurkan program JKN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Sayangnya di undang-undang ini JKA mengalami penurunan kualitas pelayanan yang sebelumnya dengan pelayanan kelas 1 tetapi menjadi pelayanan kelas 3 di sistem JKN. Sampai sekarang program JKN ini masih dilaksanakan dengan sistem hybrid, yaitu di mana JKN secara nasional menanggung sekitar 1,8 juta penduduk miskin di Aceh, sedangkan sisanya 3,2 juta penduduk rakyat Aceh lainnya itu ditanggung dengan JKA yang menggunakan dana APBD Aceh atau APBD Aceh. Jadi untuk konteks kesejahteraan rakyat Aceh dengan kehadiran partai lokal ini sudah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi rakyat Aceh. Mungkin itu pemaparan materi saya yang terhormat Pak Hakim. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurul Zahri. Selanjutnya Pak Beni Suweni, silakan. Yang mulia, sebelum nanti Pak Beni memberikan kesaksian, saat beliau memberikan kesaksian, yang mulia, apakah diizinkan juga untuk memberikan beberapa slide dan gambar dan juga foto, yang mulia? Mohon diizinkan. Silakan. Baik, silakan Pak Beni. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Beni Suweni selaku Wakil Ketua Tim Kerja Pelaksana RDP Majelis Rakyat Papua dan juga sekaligus sebagai anggota Tim Pelaksana RDP Wilayah Adat Saireri memberikan keterangan sebagai berikut. Dalam keterangan tertulis saya ada 7 bagian, tetapi saya akan singkat saja menjadi 2 bagian, yaitu keterangan saya sebagai Wakil Ketua Tim Kerja Pelaksana Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua, dan bagian kedua adalah posisi saya sebagai anggota Tim Pelaksana Rapat Dengar Pendapat di Wilayah Adat Saireri. Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Majelis Rakyat Papua adalah suatu lembaga negara di daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama. Secara institusional, MRP merupakan lembaga perwakilan orang asli Papua yang lahir bersama dengan otonomi khusus Papua, yang mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan DPRP atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang merupakan lembaga perwakilan politik, dan gubernur sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan di Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua sesungguhnya hendak melaksanakan pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berbunyi, usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka bertepatan dengan momentum 20 tahun implementasi otonomi khusus Papua yang memunculkan diskursus dan polemik dalam masyarakat orang asli Papua, di mana ada masyarakat yang mendukung tetapi juga ada yang menolak
kelanjutan dari otonomi khusus Papua ini, yang mana wujud dukungan dan penolakan terhadap kelanjutan Otsus tersebut dalam bentuk aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat, organisasi sosial, lembaga agama, organisasi mahasiswa melalui pertemuan dengan MRP, demo dan unjuk rasa, maupun saran dan masukan kepada anggota MRP saat melakukan kunjungan kerja dan reses. Terkait dengan itu, MRP yang mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf E, yaitu memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, sehingga bila dikorelasikan dengan pasal 77, maka MRP lalu mendesain suatu mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat Papua terkait dengan kelanjutan otonomi khusus Papua ini dalam suatu forum yang kita sebut RDP atau rapat dengar pendapat, atau di setiap wilayah adat kita sebut rapat dengar pendapat wilayah atau RDPW, dan di tingkat kompilasi kita sebut RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Mohon izin yang mulia kalau saya bisa tampilkan skemanya. Jadi skema penilaian efektivitas pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua dalam bentuk RDP, yaitu ada 4 step atau tahapan. Tahap pertama yaitu tahap assessment dan review terhadap kebijakan Otsus selama 20 tahun ini. Itu kita melakukan pertemuan dengan stakeholders, dengan organisasi sosial, mahasiswa LSM, dan juga OPD-OPD terkait dalam mengelola dana Otsus itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tahap sosialisasi dan koordinasi. Itu dalam bentuk kunjungan kerja baik dari Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama dalam rangka sosialisasi dan inventarisir wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan untuk hadir di RDP wilayah adat. Tahap yang ketiga, sesuai skema yang saya tampilkan ini adalah pelaksanaan RDPW atau rapat dengar pendapat wilayah adat ini dalam rangka mencari aspirasi secara langsung dari tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh agama. Dan tahap keempat yaitu kita sebut sebagai RDPU atau rapat dengar pendapat umum, ini untuk bersama-sama mengkompilasi dan menentukan bagaimana pilihan masyarakat terhadap kebijakan Otsus Papua. Kemudian setelah RDPU, maka antara MRP dan MRPP melakukan pleno untuk menetapkan hasil RDPU, dan selanjutnya kita akan serahkan kepada DPRP, dan kemudian dari DPRP menuju ke DPR dan pemerintah. Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dalam tataran polisi, niat baik MRP dalam melaksanakan pasal 77 ini mendapatkan hambatan, intimidasi, dan tindakan represif dari pihak penegak hukum. Dari tataran kebijakan antara lain ada surat Binda, ada maklumat dari Kapolda, ada rapat internal Kapolda Papua dengan Kabinda, beberapa anggota MRP yang saya pikir saya tidak sebutkan satu persatu, ada wali kota, nanti ada teman saya juga yang menjelaskan, dan juga yang paling penting di sini adalah saya mendapatkan telepon dari Pangdam 17 Cendrawasih pada tanggal 14 November dari kakak saya almarhum Majen Herman Nasriba selama 16 menit bicara kepada saya, Pak Sweni, apa tujuan dari RDP ini? Saya sampaikan bahwa RDP adalah forum untuk menganalisasi aspirasi orang asli Papua agar tidak ada aspirasi di luar konstitusi, tidak ada demo, unjuk rasa, dan perilaku-perilaku anarkis. Selama 16 menit Pangdam bertelepon kepada saya, dia sampaikan bahwa Mas Wedi, kalau terjadi apa-apa saya pegang. Oh silakan saja kakak. Kakak Pangdam keriting, saya juga keriting. Saya punya hak untuk bicara sebagai anggota MRP dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Yang berikut, dari posisi sebagai wakil ketua RDP Majelis Rakyat Papua, saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan RDP itu sendiri. Yang pertama, dalam rangka mendengarkan aspirasi orang asli Papua. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan Otsus Papua selama 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang pendek, bukan 10 tahun,
Nah, itu selaku wakil ketua tim. Sekarang sebagai anggota tim pelaksana RDPW Saireni ya, ini saya ingin menjelaskan ada tindakan-tindakan intimidatif dan represif. Yang pertama, pada saat kami tiba di Biak sebagai kota tempat kita melaksanakan RDPW, itu saat kita rapat di suatu rumah makan di Biak, ada 2 staf yang kembali ke hotel tempat kami menginap, dan ketika mereka ingin mengambil laptop guna bekerja bersama-sama dengan kami, ada 4 orang yang berbadan tegap sedang menginterogasi resepsionis itu. Nah, kemudian karena kedua stafnya takut, mereka balik lagi. Kemudian yang kedua, akomodasi di seluruh kota Biak ditutup untuk MRP. Jadi kita melakukan survei ke hotel-hotel, ke gedung-gedung pertemuan, gedung gereja, untuk minta untuk kita bisa melakukan RDP di situ. Tetapi rupanya dari pihak-pihak tersebut menyampaikan bahwa oh, kalau MRP yang melakukan kegiatan harus ada surat izin dari kepolisian. Oh, baik, saya baru tahu ya. Selama ini kita bikin kegiatan bebas-bebas saja. Kenapa RDP harus minta izin dari surat kepolisian? Kemudian yang kedua, pada tanggal 17 November peserta RDPW dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Kepulauan Waropen yang didampingi oleh 2 anggota MRP tiba di Biak sekitar jam setengah 8 malam, tetapi ada 100-an pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Polri serta Satpol PP memblokade pelabuhan Laut Biak dan tidak mengizinkan peserta RDPW ini untuk turun dari kapal. Nah, kita melakukan negosiasi secara langsung, tetapi pihak keamanan tidak mengizinkan. Nah, akhirnya kemudian kami yang ada di Biak bertemu dengan Bupati Biak Numfor, dan kita minta kepada Bupati untuk bicara kepada Pak Kapolres dan Dandim agar oke lah, kita tidak jadi melaksanakan RDP di Biak, tetapi tolonglah secara manusia para peserta ini dibawa dan diinapkan di hotel, nanti besok bisa dipulangkan dari Biak ke Yapen dan Waropen. Tapi akhirnya Bupati Biak sampaikan kepada kami pada waktu itu, waduh Bapak Ibu yang mulia anggota MRP, ini saya sudah bertelepon dengan Kapolres dan Dandim, tapi mereka dua bilang, waduh kalau peserta turun atau RDPW digelar di Biak, langsung kita dua pangkat yang copot, atau kami dua pangkat copot. Wah, ini gara-gara RDP bisa begitu. Ya seperti itulah situasi yang saya ingin laporkan atau memberikan keterangan. Nah, tetapi akhirnya kita negosiasi dan kemudian jam 3 dini hari para peserta ini bisa turun, kemudian diinapkan di hotel, dan kemudian pada besoknya tanggal 18 November dipulangkan. Dipulangkan juga ketika kami anggota MRP mau ketemu tidak bisa, dihalangi oleh polisi, sehingga langsung diantar ke pelabuhan seperti para penjahat, dinaikkan ke kapal cepat, lalu kapal cepat itu dari Biak antar ke Serui dan Waropen. Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, akhirnya setelah kita bicara dengan Pak Bupati, lalu Bupati mengambil, ini Bupati Biak Numfor, ini Bupati yang baik, jadi dia mengambil inisiatif untuk melaksanakan RDP. Akhirnya pada tanggal 18 November Bupati yang melaksanakan RDP dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan di Biak. Kemudian dia mengundang MRP pada sore harinya, ada Dandim dan Kapolres di situ, lalu menyerahkan hasilnya 33 poin yang diserahkan kepada MRP. Jadi kita hanya menerima hasil RDP yang diselenggarakan oleh Bupati, dan kemudian kita tidak lanjuti ke pleno MRP, dan selanjutnya kita usul ke pihak-pihak terkait. Nah, rupanya memang RDP yang diorganisir oleh MRP dilarang, tetapi RDP yang dilaksanakan oleh Bupati Biak Numfor ini dapat terlaksana dengan baik. Saya pikir itu beberapa keterangan yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Kiranya dengan keterangan ini dapat diterima sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani. Lanjut ke Ibu Helena. Silakan, waktu sekitar 10 menit. Peristiwa-peristiwa yang saya alami di tim RDP
Minggu 15 November 2020, tim RDP, MRP, dan juga peserta tim RDP Majelis Rakyat Papua, mereka disandra di Bandara Wamena dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16.00, jam 4 sore, sampai di Sandra, dan semua di sana mereka dikunci. Anggota tim RDP itu mereka dikunci, dan mereka dikunci di depan dan belakang, samping kanan mereka dikepok semua. Dan anggota MRP yang tim RDP itu dengan peserta mereka dikurung di dalam, dan mereka meminta bahwa di luar mereka yang pendemo datang di bawah pimpinan Ketua Elma Carlos Subi dan juga Ketua BNP Bapak Hengki Heselo, dan juga di backup oleh TNI Polri dan juga BIM Bais dan juga Intel. Dan pada saat itu mereka yang tim RDP mereka meminta untuk berdialog, berdiskusi, namun mereka menolak, dan juga mereka meminta kepada Kapolres, namun mereka juga menolak. Pak Kapolres juga menolak, dan pada saat itu mereka menyatakan bahwa mereka yang tim pendemo itu mereka dengan suara keras mereka menyatakan bahwa MRP harus pulang kembali ke Jayapura, tidak boleh mengadakan RDP di Jaya. Itu mereka menolak terus, dan mereka menyatakan dengan suara lantang mereka suruh pulang kembali, sehingga anggota tim RDP mereka bertahan di dalam bandara udara di Wamena selama 9 jam. Mereka tahan lapar, tahan minum, karena tidak ada ruang gerak untuk mereka mencari makan dan minum, sehingga mereka dipulangkan kembali jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Papua. Anggota tim RDP, MRP peserta RDP dari Jayapura telah pulang, dan mereka rencana dipulangkan, dan saya hari itu hari Minggu tanggal 15, dan saya di gereja, maka teman-teman saya telepon, terutama Pak Engel Kasih Mabin, anggota RDP Pogja Adat. Beliau telepon saya bahwa ibu kok di mana tidak bertanggung jawab. Kami ini sejak dari pagi sampai jam 9.35 sampai dengan saat ini kami dikurung di sini, dan kami tahan lapar, tahan haus. Ibu di mana? Ibu punya tanggung jawab di mana? Tapi saya bilang, Bapak tenang, saya akan datang. Dan saya dari pulang gereja langsung saya datang ke airport Wamena dengan adik saya, dan sekitar jam 11.25 kami tiba di sana, dan kami masuk, dan saya melihat begini betul, dan di lapangan atau di bandara itu banyak kerumunan orang dan juga banyak anggota aparat keamanan di sana. Lalu kami melihat bahwa pada saat itu kami juga masuk dengan di dalam mobil, saya melihat anggota polisi mereka bagi-bagi makanan kepada pendemo. Itu pada saat itu mereka bagi-bagi makanan kepada pendemo yang mereka yang di dalam di lapangan itu. Lalu saya juga lihat teman-teman tim di dalam airport itu juga dari dalam mobil. Lalu saya kembali keluar, dan saya menelpon ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tolong segera mengamankan anggota RDP Majelis Rakyat Papua yang sementara ini di sandra di bandara. Lalu Pak Kapolres menyatakan, ibu saya baru pulang gereja dan saya akan koordinasi dengan Pak Bupati dulu. Lalu nanti saya akan telepon ibu, nanti kita sama-sama jemput saudara-saudara di bandara. Lalu saya menunggu sampai hampir 1 jam, sehingga saya telepon kembali ke Pak Kapolres. Bagaimana Pak Kapolres, ini sudah 1 jam lagi, ini bagaimana? Pak Kapolres menyatakan bahwa lebih baik ibu sendiri yang koordinasi kepada Pak Bupati. Lalu saya menyatakan saya tidak punya nomor HP untuk Pak Bupati.
bilang nanti beliau kirim, nanti ibu telepon. Akhirnya beliau kirim nomor telepon bupati, saya menelpon balik kepada bupati. Tapi saya tidak bertelepon langsung, saya SMS lewat WA bahwa saya menyatakan shalom, selamat hari Minggu Pak Bupati. Mohon izin saya Helena Hubi, anggota Majelis Rakyat Papua, izin bicara. Dan saya tunggu sekitar 15 menit dan saya melihat begini di handphone saya sudah SMS-nya sudah dibaca karena ada tanda centang 2 sehingga sudah dibaca. Akhirnya saya terpaksa saya telepon, saya call kembali kepada bupati. Saya telepon dan telepon masuk tapi beliau tidak angkat. Akhirnya saya telepon kembali ke Pak Kapolres dan Pak Kapolres menyatakan bahwa Ibu nanti sebentar lagi kami akan lihat perkembangan. Seperti itu akhirnya saya kembali ke bandara. Kami masuk ke sana dan teman-teman tim RDP tidak ada di dalam. Di pintu kedatangan tidak ada. Saya ke pintu keberangkatan. Keberangkatan ada dua anggota polisi yang ikuti saya. Mereka bertanya kepada saya, Ibu cari apa? Saya bilang, Bapak-bapak, orang-orang yang kamu tahan di sini di mana? Ibu itu mereka sudah berangkat itu. Jadi sebentar saya lihat mereka dari belakang, mereka sebentar menuju ke pesawat. Oh, jadi saya bilang, kamu jaga apa di sini? Saya bilang begitu. Dan saya menuju kepada mereka yang pendemo. Dan saya bilang, Bapak-bapak ini kenapa berdiri di sini? Bubar kamu, saya bilang. Bubar kamu, orang-orang yang kamu di Sandra itu mereka sudah pulang. Mereka itu bukan mereka anak kecil yang datang. Mereka adalah pejabat negara. Majelis Rakyat Papua adalah pejabat negara yang mereka datang. Dan kenapa kalian melarang mereka? Dan orang-orang yang di dalam itu anggota Majelis Rakyat Papua adalah orang-orang asli Wamena dan mereka kembali datang kepada tanah mereka. Kenapa mereka harus pulang? Kalian bubar. Dan saya mulai keluar jalan dan ada satu intel yang datang menghalangi saya. Ibu, Mama diam-diam jalan sudah. Karena kau juga diam. Saya melawan dia dan kau juga diam. Dan pintu pagar yang paling di luar adalah itu mereka yang TNI yang di palang supaya orang di luar tidak boleh masuk. Dan saya keluar, saya bilang anggota TNI, kalian tahu hari ini hari kudus atau tidak? Hari ini hari Minggu, hari kudus. Kalian tidak boleh datang dengan peralatan lengkap begini seperti mau perang. Bubar kamu, saya bilang begitu. Dan saya menyeberang ke sebelah jalan dan di situ ada masa juga di situ untuk mereka yang mau menjemput kami tim RDP. Lalu saya berdiri di tengah-tengah mereka dan saya mengarahkan mereka bahwa mereka bubar dengan tenang dan tidak usah bikin anarkis. Saya menjadi heran dan bertanya-tanya, saya ini siapa? Sampai saya diikuti. Siapa yang mengikuti saya? Siapa yang memberi perintah di balik semua peristiwa aneh ini? Sebenarnya mengapa semua ini terjadi? Itu yang saya alami. Dan RDP pun kami di tim Lapago tidak dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Helena. Terakhir, Bapak Wensis Laus. Silakan, waktu 10 menit berdua. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai saksi fakta kuasa pemohon, saya akan memberikan keterangan sebagai tenaga ahli Majelis Rakyat Papua dan sebagai anggota tim pendamping pelaksanaan RDP wilayah adat Animha di Kota Merauke serta sebagai korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang menjelang RDP wilayah adat Animha. Pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Maret 2020, Bapak Presiden meminta untuk diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara menyeluruh. Bapak Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengevaluasi
mengevaluasi lagi efektivitas penyaluran dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Saya mengutip pernyataan Bapak Presiden dalam berita yang dimuat di CNN Indonesia. Saya meminta kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Ajak bicara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Demikian pernyataan Bapak Presiden yang dikutip. Hal penting yang saya baca adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 29 Oktober 2020, kami mendapat surat rahasia yang ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Papua, di mana merekomendasikan intelijen negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan militer Indonesia untuk memantau rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua. Pada peristiwa kami ditangkap dan ditahan, kami tidak tahu alasan mengapa kami ditangkap. Tapi setelah saya di BAP, saya baru tahu bahwa saya dituduhkan dengan pasal 107 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Dan itu saya sangat kaget. Itu artinya saya melakukan makar, dan saya tidak tahu saya melakukan makar pada bagian yang mana. Sementara saya mendengar kesaksian dari Bapak Amatus Ndatipits dan Ibu Felicitas Kabagaimu. Keduanya adalah anggota Majelis Rakyat Papua. Ketika mereka bertemu dengan Kapolres Merauke di ruang Kapolres, Kapolres mengeluarkan pistol, meletakkan di meja, dan mendorong itu ke arah mereka berdua. Dan mereka sangat trauma dengan peristiwa tersebut. Majelis Hakim yang mulia, kesaksian ini dasarkan atas pengalaman saya dan juga kesaksian yang saya dengar dari Bapak Amatus Ndatipits, Ibu Felicitas Kabagaimu, staf MRP dan perwakilan orang asli Papua beserta RDP, MRP Wilayah Adat Animha. Yang mulia Majelis Hakim, hari ini di saat saya bersaksi ini ada seorang staf MRP yang masih mengalami trauma pasca istrinya ditahan bersama saya. Ada juga seorang staf MRP yang ditahan bersama saya waktu itu masih terus bertanya kepada saya ketika bertemu tentang masa depannya sebagai ASN. Intinya kami masih trauma. Saya berharap kesempatan bersaksi ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai ruang di mana ada pemulihan untuk kami. Ya, sekarang silakan Pak Saur. Iya, Yang Mulia, sebelum kami sebelum kami elaborasi dan ada Yang Mulia, namun sebelum kami bertanya, izinkan kami akan memutar pilih durasi 2 menit untuk memperkuat kesaksian fakta yang kami ajukan. Silakan. Sebentar. Ya. Ini Pak Saur di mana? Yang Mulia, kami sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada para saksi yang kami ajukan, mohon Yang Mulia, kami akan memutar film pendek selama 2 menit untuk menambah pembuktian dari saksi-saksi yang kami ajukan pada hari ini. Yang Mulia Ketua. Nanti begini, nanti itu nanti ajukan sebagai bukti ya. Nanti akan ditonton atau kami teliti sendiri. Sekarang langsung saja Pak Saur mendalami atau menanyakan ada hal-hal yang sekiranya perlu didalami kepada para saksinya. Ya, silakan Pak Saur. Yang Mulia, sesungguhnya karena memang persidangan ini memang kami ajukan kepada mahkamah, namun juga kami juga berharap sesungguhnya para pihak bisa menyaksikan film ini sama-sama. Yang Mulia, kalau nanti Yang Mulia yang menonton persidangan atau film ini, saya kira tidak maksimal. Nah, karena para pihak atau pihak terkait juga hadir, itu sebabnya kami putarkan Yang Mulia di mahkamah. Hanya 2 menit Yang Mulia, itu menjadi alasannya. Terima kasih Yang Mulia. Sebentar. Ya, sebentar Pak Saur. Baik. Kita
Jadi begini Pak Saul, itu belum diajukan sebagai bukti, dan nanti diajukan dulu, kita verifikasi dan nanti kita bahas di dalam musyawaratan hakim, begitu ya. Ya, baik, silakan langsung mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Silakan Ibu Dekol. Baik, terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Saya Ekolin Situmorang, kuasa hukum pemohon, mau bertanya kepada saksi Nur Zahri. Sebagaimana profil saksi tadi, saksi adalah anggota DPR Aceh periode 2012-2014 dan 2014 sampai dengan 2019. Saksi juga sebagai pendiri Partai Aceh dan juga juru bicara Partai Aceh. Terkait materi yang tadi disampaikan oleh saksi, saksi fokus pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Itu berkenaan dengan penghapusan Partai Politik Papua. Kalau saya lihat dari materi yang disampaikan oleh saksi ada dua hal sebenarnya yang penting. Yang pertama yaitu partai lokal sebagai bagian dari resolusi konflik, dan kedua partai lokal sebagai solusi bagi kesejahteraan penduduk Aceh. Dari materi dan profil yang tadi disampaikan, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan. Pertama, mohon saudara saksi jelaskan berkenaan dengan inspirasi tadi pendirian partai lokal di Aceh, sebagaimana keterangan saksi merujuk pada Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, khususnya pasal 28 ayat 1 sebagai nomenklatur dari partai politik lokal. Dalam hal ini mohon jelaskan partai politik lokal seperti apa yang menjadi diskusi atau topik khusus dalam perumusan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Lalu pertanyaan kedua, mohon saudara saksi jelaskan bahwa dengan berdirinya partai politik lokal di Aceh menjadi bagian dari resolusi konflik dan penguatan perdamaian berdasarkan pengalaman saksi sebagai anggota DPR Aceh dan juga juru bicara Partai Aceh. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mohon saudara saksi jelaskan peran dan kontribusi partai lokal Aceh dalam membangun kualitas dan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk berpolitik, baik menjadi calon kepala daerah atau parlemen lokal, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terima kasih. Masih lanjut yang mulia untuk bertanya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Nama saya Estelina Diru. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi Nur Zahri, yakni mohon saudara saksi jelaskan peran partai lokal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dalam hal ini, jika ada kebijakan yang pernah dibuat, mohon dijelaskan secara komprehensif. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, coba saudara saksi jelaskan apakah keberadaan partai lokal di Aceh bisa menjadi mitra bagi partai nasional. Dalam hal ini mohon dijelaskan bagaimana relasi yang terbangun selama ini antara partai lokal dan nasional. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Yang mulia, apakah pertanyaan itu dijawab dulu oleh saksi? Sekalian ada. Oh, sekalian, baik. Silakan. Lanjut berikutnya adalah Pak Imam. Ya, terima kasih yang mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi Bang Benny Suemi. Ya, tunggu tadi begitu saksi menyampaikan fakta kejadian yang dialami, terus terang hati saya sebagai anak bangsa begitu miris dan kaget karena kita tahu bahwa MRP ini adalah auxiliary state organ, artinya lembaga negara yang dibentuk oleh suatu lembaga yang sah di dalam Undang-Undang 2 nomor tahun 2021 pembaruan kedua. Tapi dalam prakteknya ternyata mereka tidak diberlakukan sebagai katakanlah anggota dari suatu lembaga negara. Sungguh ini hal yang kemudian membuat kita miris majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kemudian pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara saksi adalah sebagai anggota lembaga negara yang bernama MRP, yang representatif adalah perwakilan orang asli Papua, mewakili
mewakili baik dari sisi agama, Kementerian Agama, wanita dan adat. Apakah saudara pada saat ada pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Otsus Papua, apakah saudara sebagai anggota dan tentu juga MLP pada umumnya dilibatkan, artinya dimintai hal-hal yang kemudian yang dibutuhkan oleh orang asli Papua dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah mohon saudara saksi jelaskan apakah saudara saksi pernah melakukan RDP, kemudian untuk meminta masukan dan atau menggali pandangan di wilayah berkenan dengan pelaksanaan Otsus Papua. Kalau pernah di mana, kalau tidak pernah artinya gagal, sebabnya apa? Itu yang ingin keterangan saksi ditekankan di situ. Mungkin itu cukup dulu Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Terima kasih. Baik, yang mulia kami mengajukan pertanyaan juga kepada saksi yang lain. Silakan Bu. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Saya Mulia Sitanggang. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Ibu Helena Hubi, SPD. Tadi kita sudah dengar bersama keterangan beliau bahwa saksi ini adalah anggota Majelis Rakyat Papua, membidangi kelompok kerja agama MRD yang juga melakukan rangkaian kegiatan RDP. Dan tadi juga kita sudah dengar bersama bagaimana beliau terintimidasi dan juga sampai mengatakan tolong jangan bawa senjata seperti berperang saja. Kami sangat merinding mendengarkannya. Saksi memberikan keterangan sesuai kejadian dan peristiwa yang dialami. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Mohon saudara saksi Ibu Helena Hubi jelaskan kegiatan saksi yang saksi lakukan secara langsung berkaitan dengan RDP wilayah secara khusus dalam setiap kegiatan dan penghalangan seperti apa yang dialami. Yang kedua, mohon juga saudara saksi jelaskan dalam setiap kegiatan RDP wilayah kendala apa saja selain tadi kendala dari tingkat keamanan ya, kalau kita bisa dengar tadi kendala apa lagi yang dialami. Kemudian yang ketiga, apakah saudara saksi tetap melanjutkan RDP wilayah setelah mendapatkan fakta berupa penghadangan dan tindakan lainnya yang bertujuan membatalkan proses RDP yang tadi saudara saksi jelaskan. Yang keempat, alasan apa saja yang saudara saksi dengar secara langsung kenapa RDP wilayah dihadang untuk dilakukan. Yang kelima, apakah saudara saksi melaporkan setiap kegiatan penghadangan kepada pihak yang memiliki otoritas keamanan atau bagaimana respon dari pihak keamanan atas kejadian-kejadian ini? Terima kasih. Dilanjutkan majelis. Baik, majelis, pertanyaan yang terakhir untuk Pak Wensiasus diajukan oleh Ibu Rita. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia Ketua Majelis dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, saya Rita Serena Bonso, kepada para saksi, terutama dari Majelis Rakyat Papua, terima kasih. Dan kami sangat prihatin dan juga turut sedih atas apa yang dialami oleh Yang Mulia Beni Sueni dan Yang Mulia Helena Hubi. Yang Mulia selama ini di Majelis Rakyat Papua kami menyebutnya sebagai Yang Mulia. Dan juga apa yang dialami oleh Yang Mulia dan orang asli Papua, dan juga bersama dengan saksi Bapak Wensiasus Kutubul sebagai tenaga ahli.
Pertanyaan saya akan saya sampaikan kepada Pak Wens. Sebagai tenaga ahli yang sejak tahun 2019 mendampingi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua untuk wilayah Provinsi Papua, demikian ya. Dan kemudian juga apakah kegiatan dari Majelis Rakyat Papua atau yang saudara dalam hal ini menjadi tenaga ahlinya menggunakan anggaran daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah pimpinan Majelis Rakyat Papua yang menugaskan saudara untuk mendampingi Majelis Rakyat Papua bersama orang asli Papua untuk melakukan kegiatan rapat dengan pendapat di wilayah, apakah kemudian ada hasilnya yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua atau sebagai pimpinan, dan kemudian apakah itu kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat seperti yang tadi saudara terangkan, jelaskan bahwa inisiatif melakukan rapat dengan pendapat kegiatan lainnya ini dan juga diterangkan oleh Yang Mulia Beni Sueb ini adalah terkait dengan seruan dari pimpinan negara presiden untuk melakukan dan mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat dan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ini pertanyaan yang ingin kami dengar jawabannya. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, mohon saudara saksi Wens jelaskan bagaimana tahapan setiap peristiwa yang mengakibatkan saudara saksi ini ditangkap dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ketika mendampingi anggota MRP yang sedang menjalankan kewenangannya melakukan rapat dengan pendapat wilayah dan juga tentunya terkait dengan rencana perubahan undang-undang otonomi khusus. Pertanyaan selanjutnya, mohon saudara saksi jelaskan apakah ketika mengalami tindakan penangkapan dan perlakuan lainnya, saudara saksi menyampaikan sedang menjalankan kewenangan selaku ahli mendampingi MRP dengan surat tugas misalnya, atau apa yang terjadi? Kemudian juga ada beberapa pertanyaan lagi ya. Mohon saudara saksi jelaskan atas dasar apa saksi ditangkap dan mendapatkan perlakuan lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh pihak keamanan. Tadi saudara katakan bahwa belakangan saudara mendapatkan informasi tentang hal itu. Apakah hal ini yang disampaikan? Kemudian selain ditangkap dan diborgol, apakah saudara saksi juga mengalami tindakan lainnya? Kemudian ucapan atau kata-kata seperti apakah yang disampaikan oleh pihak keamanan ketika melakukan penangkapan yang berujung pada batalnya saksi melakukan RDP wilayah dan di mana saja? Selanjutnya, apakah saudara saksi menyampaikan laporan kepada pihak yang memiliki otoritas setelah terjadinya penangkapan? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi saudara saksi atau setidak-tidaknya dampak yang dialami oleh saksi akibat penangkapan dan tindakan lainnya, masuk perampasan barang-barang properti, dan ketika sedang menjalankan kewenangan sebagai tenaga ahli MRP, apakah ada upaya hukum yang dilakukan MRP untuk responnya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia Majelis. Yang Mulia, masih ada pertanyaan dari rekan kami dari Papua yang juga mengikuti sidang dengan online, yaitu Dr. Erni. Silakan Pak Dr. Erni. Ya, Pak Saru. Ya, Pak Roy. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar. Jadi sudah selesai pertanyaannya? Sudah ada lagi? Ada Yang Mulia. Pak, ada Yang Mulia, sahabat kami dari Papua, Pak Roy Erni. Oh ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Saudara Beni Sueb sebagai Wakil Ketua Tim Kerja Rapat dengan Pendapat. Pertama adalah
Pak Cahyokumolo yang ditujukan kepada Gubernur Papua untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kalau saudara mengetahui, pertanyaannya adalah apakah sikap daripada Gubernur Papua sendiri terhadap usulan itu, kalau saudara ketahui, tolong dijelaskan. Yang kedua, dari rapat dengan pendapat di 5 wilayah adat, mulai dari Tabi, terus Tepago, Mipago, Anima, dan Cereri, apakah semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Kalau berjalan, apakah hasil daripada hasil RDPW itu, apakah ada hasil-hasilnya? Berikutnya, apakah hasil-hasilnya itu sudah disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, sebelum mengajukan perubahan undang-undang ini kepada DPR? Yang berikutnya adalah, apakah pernah tim dari Jakarta atau tim Pansus atau tim pemerintah pernah bertemu dengan teman-teman NRP dalam kaitan dengan pembahasan aspirasi, memberikan masukan terhadap aspirasi perubahan undang-undang? Setelah itu, pertanyaan berikutnya, ketika dibahas di Pansus DPR, apakah teman-teman NRP juga diundang untuk memberikan masukan sebagai bagian dari tanggung jawab saudara sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001? Kira-kira begitu Pak Sweni. Terima kasih. Majelis, saya kembalikan. Yang mulia, saya terakhir akan mengajukan pertanyaan. Yang mulia, satu majelis saya akan mengajukan pertanyaan. Saudara Beni, Ibu Helena, dan Wensius, terima kasih atas keteguhan, kemudian juga komitmen saudara mencintai bangsa ini dan juga mencintai panggilan tugas saudara sebagai aparatur negara. Terlebih kepada saudara Wensius yang mengatakan di closing statementnya, mengatakan biarlah kesaksian kami di mahkamah ini adalah cara kami untuk mengembalikan trauma kami. Terima kasih bahwa Anda juga menyebutkan masih ada saudara, teman saudara yang disekap, diborgol sampai saat ini, kemudian harus sakit jiwa. Salah satu pasal yang ditujukan kepada saudara adalah tindakan makar oleh aparatur kepolisian. Pertanyaan kami di mahkamah ini, saudara saksi, apakah ada tindakan hukum kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum ini? Proses tindakan cedera, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara kepada saudara sebagai aparatur sipil negara dan juga lembaga negara. Mohon kami dijelaskan. Jangan sampai ada mengaku tentara, mengaku polisi. Jangan-jangan ini adalah aparatur ya, tetapi menggunakan lembaga-lembaga negara. Mohon ketiga saksi ini menjelaskan karena saudara sendiri mengalami secara langsung. Terima kasih Yang Mulia. Demikian pertanyaan dari kami Yang Mulia, kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Sarul. Silakan Pak Nur Zahri terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari tim pengacara MRP. Yang pertama terkait dengan inspirasi pendirian partai lokal atau inspirasi partai lokal di dalam perundingan MLCK yang tadi saya sampaikan, bahwa inspirasinya adalah pasal 28 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, di mana dinyatakan bahwa penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Nah, di dalam GAM sendiri, pimpinan GAM, ketika membaca pasal ini, kami beranggapan bahwa pasal ini adalah suatu bentuk yang berbeda dengan pengaturan partai politik yang ada di dalam undang-undang politik. Nur dari dari kedudukan Pak Nur ini, Nur Zahri ini sebagai saksi bukan sebagai ahli ya, jadi harus dibedakan.
Baik, jadi pendapat GAM pada waktu itu bahwa ketika kita membaca pasal ini, kami beranggapan bahwa tentang partai politik yang dimaksud di sini ini adalah bukan partai politik nasional sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Partai Nasional. Nah, jadi dengan adanya pemanaan bahwa partai politik dimaksud ini adalah partai yang berbeda dengan partai nasional, maka kita beranggapan bahwa sebenarnya di Indonesia dimungkinkan adanya partai politik lokal. Dan itu yang kemudian menjadi alasan dari pimpinan GAM meminta supaya ada klausul partai lokal di dalam MBLCG. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada mekanisme regulasinya dan sudah berjalan. Kemudian sebagai resolusi konflik, pengalaman saya di lapangan dalam konteks resolusi konflik partai lokal ini sebagai resolusi konflik bahwa kami sadari bahwa proses bernegara di Indonesia ini tentu banyak permasalahan. Dan selama ini di konteks di Aceh permasalahan itu solusinya adalah melalui pemberontakan bersenjata. Setiap ada hal-hal kebijakan pemerintah pusat yang kemudian tidak menguntungkan bagi daerah Aceh, rakyat Aceh bersama Gerakan Aceh Merdeka itu melakukan proses protesnya melalui pergerakan bersenjata. Nah, dengan adanya partai politik lokal hari ini, kekecewaan atau sama pandangan terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh itu sudah bisa disalurkan melalui mekanisme politik, yaitu lewat partai politik lokal. Jadi perjuangan kemudian untuk menolak kebijakan pusat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat atau perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sudah tidak lagi menggunakan senjata tetapi menggunakan jalur politik, sehingga semua elemen-elemen faksi-faksi yang dulunya ada di dalam GAM itu sudah masuk semua ke dalam partai politik. Bahkan sebenarnya karena proses konflik di Aceh sangat panjang, faksi-faksi di dalam GAM ini banyak, bukan hanya satu, ada beberapa sempalan sebenarnya di dalam proses perjuangan bersenjata GAM yang kemudian sempalan-sempalan ini juga kemudian memanfaatkan adanya partai lokal ini untuk menyalurkan aspirasinya. Makanya lahir beberapa partai lokal lainnya selain partai Aceh. Yang intinya juga memperjuangkan konteks keacehan tanpa menggunakan mekanisme kekerasan bersenjata. Kemudian peran partai lokal sendiri dalam kontribusinya dalam menjalankan aspirasi politik juga seperti itu. Banyak juga tokoh-tokoh di Aceh yang sebenarnya ingin berkontribusi dalam pemerintahan legislatif maupun eksekutif level daerah, bupati dan wali jalur, karena mungkin secara partai nasional agak sedikit lemah. Nah, sehingga para tokoh-tokoh politik dengan mendirikan juga partai-partai lokal di Aceh untuk saluran aspirasi politiknya, dan mereka-mereka ini biasanya tahu jika saluran aspirasi politiknya menggunakan partai nasional, mereka nggak akan mendapatkan kesempatan untuk bahkan untuk mencalonkan diri sekalipun. Baru-baru ini bahkan beberapa basis pesantren yang ada di Aceh kemudian berinisiatif santri-santrinya itu membuat partai lokal khusus santri supaya aspirasi politik para santri yang ada di Aceh itu juga mendapatkan saluran. Kalau mereka masuk ke dalam partai nasional tentunya mendapat kesempatan yang maksimal. Nah, sehingga mereka memanfaatkan partai politik lokal ini untuk saluran aspirasi politiknya. Kontribusi partai lokal bagi kesejahteraan Aceh itu dapat diperbandingkan dengan fakta-fakta yang ada, misalkan dengan data statistik. Hari ini kondisi Aceh, tingkat kemiskinannya memang benar masih termiskin di Sumatera, tetapi sebenarnya ketika partai politik lokal hadir di tahun 2009 pertama sekali, itu kondisi tingkat kemiskinan Aceh itu sangat tinggi sekali, masih di angka 26% pada waktu itu. Dan partai politik lokal
ketika menguasai pemerintahan kami bisa menurunkan angka kemiskinan bahkan sampai ke angka 15%. Di mana kondisi pada waktu itu di 2009 Bengkulu sebagai daerah termiskin kedua di Sumatera itu mereka di angka 19%. Hari ini mereka di angka 15% juga walaupun peringkat kedua. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa proses penurunan angka kemiskinan itu fakta mengatakan bahwa Aceh adalah tercepat di Indonesia. Dan penurunan kemiskinan di Aceh yang kemudian meningkatkan kesejahteraan Aceh itu didapatkan dengan adanya program-program yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah program-program yang spektakuler yang bahkan kalau bagi rakyat Aceh sebenarnya bermimpi pun itu tidak pernah ada. Nah, kenapa kemudian program itu muncul dari partai lokal seperti jaminan kesehatan, dana bagi pembangunan desa. Ini karena rata-rata pemimpin Gerakan Aceh Merdeka yang menjadi pemimpin partai lokal, partai Aceh, itu punya masih pengalaman yang cukup lama di luar negeri. Mereka banyak belajar dengan bagaimana negara-negara maju itu membangun, sehingga inspirasi itu dibawa ke Aceh melalui partai lokal, diwujudkanlah ide-ide pembangunan yang ada di negara-negara maju supaya diterapkan di Aceh. Dan apabila ide-ide ini kita sampaikan kepada Partai Nasional itu selalu menolak karena sebenarnya tidak ada kemerdekaan dalam berpolitik yang di Partai Nasional di level Aceh, karena mereka selalu harus meminta izin ke pimpinan mereka yang ada di level pusat. Sehingga program-program yang kami tawarkan itu rata-rata mendapatkan penolakan bahkan dari Partai Nasional. Tetapi karena adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap partai lokal, kami berhasil mengunggulkan program-program itu dengan menerobos beberapa aturan yang ada di Indonesia. Tetapi akhirnya ketika program itu berhasil, malah kami berbangga program-program itu malah menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk diadopsi menjadi program secara nasional. Dan yang terakhir terkait dengan kemitraan partai lokal dengan partai nasional. Partai lokal pada prinsipnya kami dirikan hanya untuk mengurusi Aceh saja secara teritorial. Jadi pada prinsipnya para pimpinan GAM dan para faksi-faksi yang melakukan perlawanan ketika masa konflik itu mereka berpikiran bahwa kita cukup memikirkan Aceh saja, sedangkan Indonesia yang lebih luas itu biarlah para pemimpin-pemimpin Indonesia yang bertanggung jawab untuk memikirkannya. Kita ikut saja sebenarnya kebijakan itu. Tetapi terkait dengan Aceh, kita sebagai rakyat yang tinggal di sini, hidup di sini, yang merasakan semua kondisi sosiopolitik yang terjadi di sekitar kita, tentunya kitalah yang kemudian lebih paham terhadap permasalahan yang ada dan lebih paham terhadap solusi apa yang harus kita terapkan terhadap permasalahan yang ada. Sehingga partai politik lokal kita hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang ada di lokal Aceh saja. Nah, tetapi kita juga paham sebagai sebuah bangsa, kita juga harus bisa berkontribusi terhadap negara ini. Nah, dan dalam konteks kontribusi itu, kita bermitra dengan Partai Nasional. Beberapa kader Partai Aceh kita titipkan di partai-partai nasional untuk naik DPR RI, karena partai lokal tidak mempunyai kewenangan untuk mencalonkan kadernya untuk anggota DPR RI, hanya untuk level DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi dalam kontribusi partai lokal terhadap negara, partai lokal itu menempatkan kader-kadernya di dalam di partai-partai nasional, bahkan di beberapa partai nasional untuk bertarung di pemilu supaya bisa terpilih menjadi anggota DPR RI perwakilan dari Aceh. Dan ada beberapa kader kami yang kemudian bahkan berhasil menjadi anggota DPR RI mengalahkan ketua DPC atau DPW-nya Partai Nasional yang tempat dia naik, dan bahkan sudah ada yang hampir yang sudah 3 periode yang kader kami naik dari salah satu partai nasional menjadi anggota DPR RI. Nah, dan
berjanji membangun negeri ini walaupun dalam konteks tanda kutip bagi tugas partai lokal lebih kami bertugas untuk mengurusi konteks Keacehan karena kami memang lahir dan besar serta hidup di Aceh, tetapi dalam konteks keindonesiaan kita memanfaatkan Partai Nasional untuk ikut berkontribusi demi kemajuan negara Indonesia ini. Mungkin itu keterangan dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tim pengacara MRP. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum ke Pak Beni, Ibu Helena dan Pak Francis Laus, mungkin dari kuasa Presiden ada yang ingin ditanyakan? Ada izin yang mulia dari Kemenko. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Beni tadi. Kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa dalam RDP terdapat aspirasi, yaitu yang pertama meneruskan otonomi khusus Papua, dan yang kedua adalah tidak meneruskan otonomi khusus Papua. Kalau tidak salah seperti itu, apakah hal tersebut betul? Kemudian aspirasi yang tidak meneruskan otonomi khusus di Papua, apakah konteks itu masih dalam rangka NKRI? Nah, dalam hal tersebut apa yang dilaksanakan oleh MRP? Karena berdasarkan pasal 23 bahwa MRP itu berkewajiban mempertahankan NKRI, termasuk juga menaati segala peraturan. Barangkali itu saja Pak Hakim yang mulia, terima kasih. Ya, baik. Dari meja hakim, ya, dari meja hakim tidak ada. Ya, silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan dari dua anggota tim kuasa hukum pemohon, dari Pak Imam Hidayat dan Dr. Roy Rene. Yang pertama, apakah pembahasan perubahan kedua undang-undang MRP dilibatkan atau tidak? Jawaban saya, secara personal maupun institusional, MRP tidak dilibatkan dalam pembahasan perubahan kedua undang-undang Otsus. Yang kedua, apakah pernah melakukan RDP di wilayah adat Saireri? Tidak pernah. Yang dilakukan oleh tim RDP MRP, yang dilakukan RDP adalah Bupati Biak Numfor. Ini seorang bupati yang luar biasa, yang punya goodwill dan kepedulian kepada orang asli Papua. Dan dia telah melaksanakan itu dan hasilnya diserahkan kepada kita. Ada 33 poin yang sudah kita catat. Kemudian dari Dr. Roy Rene, apakah kami mengetahui surat Mendagri yang ditujukan kepada Pemda Papua? Iya, saya mengetahui ada surat Mendagri waktu itu Pak Cahyokumolo tertanggal 12 Juli 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Papua untuk mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Otsus, tetapi tanggapan dari Gubernur adalah bahwa usulan perubahan Undang-Undang Otsus adalah ranah dari Majelis Rakyat Papua sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Yang kedua, apakah semua RDP berjalan atau ada hasil-hasilnya? Semua RDP yang dilaksanakan oleh MRP ini tidak berjalan sama sekali di semua wilayah adat, baik di wilayah adat Lapago, Mepago, Animha, Tapi maupun Saireri. Yang di Saireri jalan tetapi dilaksanakan oleh Bupati. Nah, tim MRP tinggal menerima hasilnya. Kita sudah kompilasi dalam sebuah buku yang tebal yang kita sebut buku biru. Dan dalam buku biru itu kita juga kompilasi kuesioner-kuesioner yang sudah kita distribusikan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh agama tentang bagaimana penilaian mereka terhadap efektivitas otonomi khusus selama hampir 20 tahun di tanah Papua. Nah, oleh karena itu sudah kita kompilasi dan bukunya ada. Apakah sudah disampaikan? Ya, kita sudah sampaikan. Kita sudah sampaikan ke DPD RI, waktu itu Wakil Ketua DPD RI dan Bang Yoris Laweyai pada saat pembahasannya. Iya, Mendagri juga kita sudah sampaikan, ke Menko Polhukam juga kita sudah sampaikan. Buku yang biru tebal, apakah Bapak-Bapak Menteri ini sempat baca atau tidak, saya tidak tahu juga.
tapi kita sudah sampaikan ya. Nah, kita harap itu bisa menjadi input terhadap proses pembahasan yang pada waktu itu sedang dilaksanakan di DPR RI. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Pansus DPR RI pernah mengundang MRP untuk membahas atau berdiskusi? Sama sekali tidak pernah. Kemudian pertanyaan dari Kemenpolhukam, RDP meneruskan aspirasi masyarakat. Ada masyarakat orang asli Papua yang menolak, ada yang mendukung kelanjutan dari otonomi khusus Papua. Kalau ibu tanya apakah dalam konteks NKRI, ya dalam konteks NKRI lah. Papua sudah final dalam NKRI, tidak usah ditawar-tawar, nggak usah lagi buat polemik dan mencurigai. Ini saya tegaskan di sini. Jangan mencurigai MRP. MRP kalian yang bentuk dengan konstitusi harus dihargai, diberikan kesempatan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai pasal 19 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini saya harus tegaskan bahwa RDP yang kita laksanakan dalam konteks bagaimana menilai pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua, bahwa ada yang menolak dan ada yang menerima. Itulah dinamika dan itu hal yang lumrah. Tidak mungkin semua orang asli Papua yang 2.500.000 menerima otonomi khusus. Kalau otonomi khusus itu hanya uang yang hanya jatuh sampai di Jakarta, receh-recehannya sampai di Papua, ya mana mungkin masyarakat juga menerima hal tersebut. Nah, ini MRP hanya mengkanalisasi hal tersebut supaya aspirasinya kita salurkan. Tentu kita akan salurkan. Ini ada yang menolak, alasannya ini. Ada yang mendukung, alasannya ini. Kita serahkan ke DPR. DPR serahkan ke DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Dibahaslah di situ. Kasih solusi terhadap Papua. Jangan buat permasalahan mencurigai sana sini. Akhirnya terjadi stagnasi pembangunan dan semua terjadi kekacauan sampai hari ini. Saya kembalikan, terima kasih. Saya bersaksi, pertama yang saya alami atau saya bersaksi, yang pertama hari Senin 9 November 2020 saya dan Iwan Jikwa tiba di Wamena melakukan persiapan kegiatan RDPW atau rapat dengar pendapat wilayah. Hari Kamis tanggal 12 2020 saya didampingi Saudara Dominikus Surabut dan Iwan Jikwa untuk mengadakan audiens dengan Forkopimda Jaya dalam hal ini Dandim Jaya, Kapolres Jaya, Bupati Jaya, pengurus tempat kegiatan RDP dan juga persiapan RDP untuk menghubungi ibu-ibu dari WKRI, dari Gereja Katolik dan juga PW dari GKI. Yang berikut hari Jumat tanggal 13 November 2020 saya didampingi juga Saudara Dominikus Surabut dan Iwan Jikwa untuk menyewa satu kamar Hotel Sartika di Jalan Bayangkara untuk sekretariat. Namun kami merasa tidak nyaman. Maka kami keluar dari hotel tersebut lalu pindah ke kediaman Bapak almarhum Jerat Logo, tinggal di rumah keluarganya dan selama 3 hari untuk melakukan atau mempersiapkan undangan untuk RDP 5 wilayah 10 kabupaten wilayah adat Lapago. Yang berikut hari Minggu tanggal 15 November 2020 anggota tim RDP Majelis Rakyat Papua dan juga peserta tim RDP Lapago disandra di Bandara Wamena selama 9 jam dari jam 9.35 sampai dengan jam 16.00 waktu Papua. Anggota tim RDP Majelis Rakyat Papua dan tim peserta RDP dari Jayapura tidak makan, tidak minum sampai dengan dipulangkan kembali ke Jayapura atau Sentani. Tim RDP MRP disandra di Bandara Wamena dengan cara mengunci pintu depan,
belakang, samping mereka dikunci semua. Lalu anggota tim RDP Majelis Rakyat Papua dan peserta RDP mereka mengalami kelaparan dan mereka tidak bisa buat apa-apa karena dikunci semua pintu atau dijebol. Dan yang berikut, pada saat itu juga sekelompok orang di bawah pimpinan Ketua Elma Carlos Hubi dan juga Ketua BNP Hengki Heselo, mereka menghalangi dengan suara lantang, MRP tidak boleh keluar dan melakukan RDP di JUJR. Segera pulang kembali. Itu berteriak mereka. Mereka berulang kali berteriak untuk menolak dan tim RDP harus kembali pulang ke Jayapura. Lalu yang berikut, mereka yang sekelincir orang, mereka yang demo kepada Majelis Rakyat Papua dan juga peserta RDP itu di backup oleh aparat keamanan, itu TNI, Polri, BIN, BAIS dan juga intelijen, menghalangi tim RDP dan peserta RDP di Bandara Wamena. Hari Minggu tanggal 15 November itu juga, itu saya sebagai tim Evan yang diutus lebih dulu untuk mempersiapkan dan segalanya di Jaya, dan saya hari itu pun hari Minggu, maka saya ke gereja dan teman-teman saya pun ditelepon, terutama Pak Imelbertus Kasimati menelpon saya untuk segera datang untuk melaporkan kepada Kapolres Jaya dan juga Bupati Jaya. Dan saya sesampai di airport dan memang kelompok demo sementara mereka mendemo anggota tim RDP dan juga mereka sementara dibagi makanan. Nah, itu makanan dibungkus dengan bungkusan dibagi oleh polisi kepada masyarakat pendemo, dan pendemo itu ada yang makan dan ada beberapa yang berdiri untuk menjaga anggota yang disandra. Lalu dari situ saya juga datang dan melihat sendiri, tapi lewat dari dalam mobil, dan saya pantau dan saya kembali keluar dan saya menelpon kepada Pak Kapolres untuk minta pengamanan, segera turun dan untuk mengamankan teman-teman yang disandra di bandara. Namun Pak Kapolres menyatakan bahwa beliau pulang gereja dan beliau akan koordinasi dengan Pak Bupati, lalu nanti akan kita bersama-sama untuk menjemput saudara-saudara di bandara. Dan saya menunggu selama 1 jam lebih, sehingga saya telepon lagi kepada Pak Kapolres bahwa Pak Kapolres untuk memberikan jawaban kepada saya bahwa nanti ibu sendiri yang koordinasi kepada Pak Bupati. Akhirnya saya menyatakan bahwa saya tidak punya nomor HP-nya beliau, maka Pak Kapolres memberikan saya nomor handphone Pak Bupati dan saya menghubungi beliau lewat SMS WA. Dan WA saya pun saya menyatakan bahwa Shalom, selamat hari Minggu Pak Bupati. Mohon izin bicara ini dengan Ibu Helena Hubi, anggota Majelis Rakyat Papua. Lalu SMS saya tunggu dan 15 menit kemudian saya melihat dan beliau sudah membacanya, karena saya melihat bahwa ada centang 2 yang muncul di handphone saya. Lalu saya kembali kepada Bupati bahwa saya mau bicara langsung, namun telepon masuk, beliau tidak angkat. Sehingga saya kembali lagi telepon ke Pak Kapolres. Namun Pak Kapolres menyatakan bahwa Ibu nanti sabar saja, nanti sebentar kita lihat perkembangan.
Sehingga pada saat itu saya kembali pergi lihat saudara-saudara saya karena sudah jam, sehingga saya lihat begini sudah jam 3:03, sehingga saya beli ayam 3 ekor, ayam bakar 3 ekor dengan jagung rebus 2 kantung, dan saya mengajak iya. Sudah itu jawabannya sudah ada di doang, jangan dibaca lagi. Cukup ya, kalau memang tidak ada hal lain. Iya, mohon izin Pak Yang Mulia. Di sini juga saya mengalami kendala, dan pada saat itu dan teman-teman kami dan kami ini juga dibentuk oleh negara dan berikan Majelis Rakyat Papua. Itu adalah kami juga pejabat negara, namun kami diperlakukan seperti anak kecil, sehingga kami mengadu kemana pada saat itu, dan saya bingung dan saya seperti itu yang saya alami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Helena. Terakhir Pak Wenceslaus. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya memiliki beberapa pertanyaan dari Bapak Saud dan Ibu Rita. Pertama-tama saya ingin tegaskan bahwa setiap program atau kegiatan dari Majelis Rakyat Papua menggunakan dana yang bersumber pada keuangan negara, yaitu melalui TPA. Dan khususnya dana yang disediakan adalah dana otonomi khusus yang bersumber pada dana otonomi khusus. Dan sejauh pengalaman saya sejak 2019 hingga saat ini, saya melihat, mendampingi dan juga mencatat setiap anggota MRP yang melakukan rapat dengar pendapat atau menjaring aspirasi dengan masyarakat selalu bersumber dan berfokus pada 4 hal utama yang sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat asli Papua. Intinya adalah bagaimana MRP menjadi saluran aspirasi dari orang asli Papua untuk mendapati kehidupan yang lebih baik, baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dan infrastruktur. Majelis Hakim, pertanyaan berikut terkait dengan pengalaman yang kami alami di Merauke menjelang rapat dengar pendapat wilayah adat Animham. Kami sungguh berada dalam situasi yang trauma karena ada dalam situasi sebelum ditangkap, kami berada dalam situasi komunikasi yang tidak baik dari pihak Kapolres, dari pihak Bupati, dan juga dari pihak Pangdam. Kami mengantar surat pemberitahuan untuk rapat dengar pendapat dan juga surat permohonan untuk menghadiri rapat dengar pendapat, tapi pihak Kapolres, pihak Bupati, dan pihak TNI tidak hadir, tidak kami ketemui. Itu yang pertama, kondisi yang kami hadapi. Kondisi kedua, ketika kami ditangkap di Hotel Grand Mandala, kami merasa seperti orang yang telah bersalah tanpa kami ketahui di mana letak kesalahan kami. Kami dibawa, diborgol, dan yang sangat menjadi trauma adalah diborgol dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kepala ditempel di tembok oleh tangan, bahkan saya menyaksikan Kapolres Merauke menggunakan tangannya untuk menindis, menekan kepala dari salah satu staf Majelis Rakyat Papua, Bapak Ulpa. Lalu kakinya dibuka dan oleh dia diminta kepada anak buahnya untuk melepaskan masker dari Bapak Ulpa, lalu diminta untuk difoto.
Ini sebuah perlakuan yang sangat membuat kami menjadi trauma. Saya sendiri sebagai tenaga ahli Majelis Rakyat Papua, saya merasa bahwa saya tidak diberikan banyak kesempatan untuk menjelaskan lebih terkait dengan maksud dan tujuan dari kehadiran kami di Merauke. Saya ditangkap dibawa dulu di Borgol, lalu diangkut, dibawa ke kantor Polres. Waktu mau turun dari mobil truk Dalmas Polres Merauke, kami disuruh untuk berlutut, berjongkok dan menuju ke aula tempat peserta lain sudah berada. Dan kami protes, ini sama sekali tidak manusiawi untuk kami. Saya baru mengetahui alasan kenapa saya ditangkap, diborgol dan ditahan ketika saya diminta oleh petugas yang melakukan interogasi terhadap saya untuk melihat kembali BAP hasil dari kesaksian saya. Di situ baru saya baca ternyata saya dituduh melakukan makar pasal 107. Lalu makarnya ini apa? Saya bertanya-tanya. Tanpa saya melakukan makar, saya ini datang secara resmi melalui satu agenda dari lembaga resmi negara Republik Indonesia, tapi kok saya dituduh makar. Ini menjadi pengalaman trauma, sehingga ketika kami dalam situasi kami juga mengalami ketakutan karena MRP sebagai lembaga resmi saja diperlakukan begini, bagaimana kami secara pribadi? Apakah kami masih punya hak untuk dilindungi keberadaan kami di atas hukum atau tidak? Itu menjadi pertanyaan kami, sehingga sampai hari ini proses-proses terkait dengan penangkapan kami secara sewenang-wenang, Kapolres Merauke tidak diperiksa sampai hari ini, dan kami pun bertanya-tanya di mana keadilan ini untuk kami orang asli Papua. Mungkin begitu Majelis Hakim. Terima kasih. Baik. Pak Saud, apa masih ada saksi? Sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Ya, baik. Kemudian untuk tadi bukti yang mau dipaparkan, nanti silakan diajukan melalui paniteraan ya. Kenapa berarti diskusi dulu? Izin Yang Mulia, ada satu kami mau memberikan satu pernyataan, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan sekali aja. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh saksi mengenai borgol. Karena tadi belum sempat kita lihat videonya, kan yang mau menunjukkan, mengkonfirmasi kepada saksi apakah ini foto saksi yang sedang diborgol itu. Benar, itu foto saya setelah diborgol, jadi kamar saya digeledah. Lalu ya benar, saya benar ya, benar. Ini Yang Mulia fotonya yang diborgol, karena dia dari tadi bersaksi ini diborgol. Apakah ini? Ya, sudah ada di ini, sudah ada di apa namanya, berkas-berkasnya sudah ada itu. Ya, baik. Jadi mau, karena dari samping, jadi ternyata benar inilah foto saksi ini. Ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Iya, baik. Jadi begitu Pak Saud ya. Jadi ada bukti tadi diajukan ke paniteraan. Siap Yang Mulia, kami akan ajukan. Baik. Selanjutnya untuk kuasa presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Izin Yang Mulia Hakim, sementara kita akan mengajukan 2 ahli Pak. Ya, baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin tanggal 28 Maret 2022 jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan 2 ahli dari kuasa presiden dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diajukan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 10 Maret 2022 untuk perkara nomor 46 dari PU